Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khaira Ramadhani dengan NIM 24101152610156. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis kebocoran data di RS Medika akibat serangan phishing. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam era digital, keamanan informasi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap institusi, terutama lembaga kesehatan yang menyimpan data sensitif pasien. Rumah sakit Medika menghadapi insiden serius berupa kebocoran data akibat serangan phishing yang menyebabkan kerugian besar, baik secara operasional maupun reputasi. Berikutnya, insiden ini terjadi karena kelalaian salah satu staf administrasi yang membuka lampiran email phishing yang berisi malware. Akibatnya, seluruh database rekam medis, transkripsi, dan data pasien bocor ke pihak luar. Kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol keamanan, baik dari sisi teknis, administratif, maupun kesadaran sumber daya manusia. Baiklah, berikutnya yaitu analisis keamanan, informasi, dan kontrol. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu pelanggaran pilar keamanan. Dan juga ada tiga di dalamnya. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Malware yang mencuri dan mengirimkan data pribadi pasien ke pihak luar telah melanggar prinsip kerahasiaan. Informasi seperti NIK, hasil diagnosa, dan riwayat pengobatan adalah data pribadi yang seharusnya hanya diakses oleh tenaga medis yang berwenang. Yang B yaitu yang kedua, integritas. Serangan ini berpotensi mengubah atau merusak isi rekam medis elektronik karena data telah transkripsi oleh malware. Maka keaslian dan keakuratan informasi medis tidak dapat dijamin lagi. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan diagnosa dan pengobatan pasien. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Ketika seluruh data terkunci akibat enskripsi, tenaga medis tidak dapat mengakses data pasien. Gangguan ini menyebabkan layanan rumah sakit terhenti dan membahayakan keselamatan pasien yang membutuhkan perawatan segera. Yang kedua yaitu ancaman dan kerentanan. Di sini ada dua, yaitu ancaman eksternal dan ancaman internal. Ancaman eksternal yaitu serangan phishing merupakan bentuk ancaman eksternal yang dilakukan oleh pihak luar atau cyber kriminal. Tujuannya adalah mencuri data dan merusak sistem melalui malware yang dikirim lewat email palsu. Yang kedua yaitu ancaman internal. Kelalaian staf administrasi yang membuka lampiran tanpa verifikasi adalah ancaman internal. Tindakan ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pelatihan mengenai keamanan siber. Yang ketiga yaitu rekomendasi kontrol. Di sini juga ada tiga. Yang pertama kontrol administratif. Rumah sakit Medika perlu menerapkan kebijakan keamanan informasi dan pelatihan wajib keamanan siber bagi seluruh staf, terutama yang berurusan dengan email dan sistem data. Sosialisasi rutin tentang cara mengenali phishing dan prosedur tanggap insiden juga harus dijalankan. Yang kedua yaitu kontrol teknis. Rumah sakit harus mengkonfigurasi firewall dan sistem anti-malware yang lebih kuat, serta menambah sistem deteksi dini atau Instruction Detection System. Selain itu, backup data harus dibuat terpisah dari jaringan utama atau offline backup agar tidak ikut transkripsi. Yang ketiga yaitu kontrol fisik. Perlu dilakukan pembatasan akses ruang server dan perangkat penyimpanan data hanya untuk personel IT yang berwenang. Sistem keamanan fisik seperti kunci biometrik atau kartu akses dapat digunakan untuk melindungi aset penting. Baiklah, yang berikutnya yaitu analisis etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban privasi. Di sini, rekam medis merupakan data yang sangat pribadi dan dilindungi oleh undang-undang. Kebocoran data ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi pasien, karena informasi medis tidak boleh diakses atau disebarluaskan tanpa izin. Rumah sakit Medika memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi tersebut. Ketika data bocor, kepercayaan pasien akan menurun dan citra lembaga menjadi buruk. Yang berikutnya yaitu akuntabilitas dan kontrol. Meskipun staf yang membuat email phishing menjadi pemicu langsung insiden, manajemen rumah sakit memiliki tanggung jawab lebih besar. Hal ini karena pihak manajemen lain
lalai dalam menyediakan pelatihan keamanan informasi dan tidak menyiapkan sistem pertahanan yang memadai. Dalam etika profesional, pimpinan organisasi wajib memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman dan perlindungan yang cukup terhadap ancaman siber. Baiklah, demikian akuntabilitas utama berada pada manajemen Rumah Sakit Medika sebagai pihak pengendali kebijakan dan sistem keamanan. Namun, staf juga tetap memiliki tanggung jawab pribadi untuk berhati-hati dan mematuhi prosedur yang berlaku. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kasus kebocoran data di Rumah Sakit Medika menunjukkan bahwa ancaman siber tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dapat terjadi akibat kelalaian internal. Insiden ini melanggar 3 pilar utama keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Untuk mencegah insiden serupa, rumah sakit harus menerapkan kombinasi kontrol administratif, teknis, dan fisik yang kuat, serta membangun budaya keamanan informasi di seluruh tingkat organisasi. Selain itu, aspek etika dan tanggung jawab sosial juga harus diperhatikan agar hak privasi pasien tetap terlindungi. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan see you guys!